Nah, baik kita lupakan dulu ya yang tadi. Nanti di WA Group saya akan umumkan, saya harus buat list siapa yang tadi kirim japri, siapa yang ini, jamnya untuk pertimbangan. Sekarang kita ganti dulu tutorial supaya nggak ketinggalan. Oke. Untuk itu saya akan bahas dulu soal nomor 1. Kalau terputus tolong ya dikasih tahu. Oke, soal benar salahnya dulu. Jika turunan F di titik C dan turunan G di titik C sama dengan 0, dan Hx adalah F kali G, maka H aksen C sama 0. Betul, salah? Harus ada alasannya, betul atau salah. Kenapa kalau betul? Kenapa kalau salah? Halo? Jawab. Nggak tahu? Atau kalau tahu jawab, kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu itu. Kalau diam aja saya kan bingung. Jadi kita habis waktu. Belum tahu, Pak. Belum tahu, Pak, maaf. Nah, Nggak tahu, Pak. Nah, kalau nggak tahu dijawab saja maksudnya itu kan cepat, jadi nggak habis waktu kita. Kalau habis waktu kalian yang rugi. Kebahasnya sedikit. Hx apa tadi sama dengan fx kali gx. Ya dihitung aja H aksen C. H aksen X dulu saya hitung kan rumusnya apa? Perkalian F aksen X dikali GX itu kan. Ditambah F-nya tetap kali turunan G. Rumus turunan perkalian. Jadi H aksen C ya ganti dengan C. Itu ditambah F C kali G aksen C. Nah, kita lihat F aksen dan G aksen 0. Kita lihat ini 0. Ini 0. Ini nilai fungsi. Kalau nilai fungsi ini nggak mungkin tak hingga. Kenapa? Karena dia punya turunan. Kalau punya turunan pasti kontinu di C. Berarti GC harus ada nilainya. Ini cuma kita nggak tahu. Tapi ada nilainya ya. Ada nilainya. Nggak mungkin nggak punya nilai. Kalau ini tak hingga sih 0 kali tak hingga nanti nggak bisa disimpulkan. Tapi kalau 0 kali suatu nilai ya 0. F punya turunan, pasti kontinu. Kontinu pasti punya nilai fungsi. Ini juga ada nilainya, kali 0. Jadi, harus 0 ya. Jadi benar gitu ya. Ini benar. Nah, saya bahas satu-satu agak cepat aja yang ini ya. Saya aja yang berikan yang ini. Nanti mikir bersamanya yang lain. Jika F dan G mempunyai turunan, maka turunan dari ini sama dengan ini salah ya. Kan rumus, rumus dari perkalian kan harusnya ini. Jadi ini salah. Salah gitu ya. Jika F mempunyai turunan dan N bilangan asli, maka turunan dari ini adalah ini. Katakan kita belum tahu, ya turunkan aja. Gitu ya, turunkan. Saya punya ini fungsinya. Y sama dengan apa? N akar fx. Gitu. Maka pakai aturan rantai kayak gini, N akar U, atau saya bisa tulis sebagai fx pangkat 1/n gitu. Turunannya sama dengan pakai rantai ini seolah U pangkat 1/n. Jadi pangkatnya ininya turun 1 pangkatnya kali turunan dalamnya kan. Gitu rantai. Kalau nggak paham yang saya tulis, tanya gitu, jangan diam aja. Jangan, nantilah mikirlah, lihat lagi rumusnya, jangan. Sekarang aja tanya kalau nggak paham yang saya tulis. Nah, kita cocokkan dengan soalnya. F aksen X, ini ada N. Ini, nah ini kan harus kita olah dulu.
1/n-nya udah cocok. Saya mau ngolah dulu nih. 1/n-1 betul nggak jadi ini? Gitu ya. Kalau 1/n-1 saya satukan n-nya menjadi 1 min n per n gitu. Ya. Jadi kan ini 1/n pangkatnya, atau tulis gini dulu lah, 1/n fn pangkat disatukan nih 1 min n per n. Gitu. Saya hapus dulu perlu tempatnya, kali f aksen x. Tapi di jawaban ininya ada di bawah, bener nggak? Kita cocokkan lagi. 1/n, kalau ke bawah ini menjadi n-1 ya. Ke bawah ini jadi minus pangkatnya. Jadi n-1 ini akar pangkat n. Ininya f-nya pangkat n-1 dibalik, jadi minus dari ini. Karena di ke bawah kan. Kali f aksen x. Cocok kan ya? Cocok dengan ini. Jadi benar. Jika f mempunyai turunan dan n bilangan asli, maka ini sama dengan ini. Ini sebenarnya tinggal menerapkan yang atas aja ya. Oke. Enggak, beda-beda. Coba saya jawab dulu, saya mau hapus ininya dulu ya. Tulisan yang hitam-hitamnya, supaya saat saya nulis kelihatan soalnya. Banyak yang dihapus. Nggak bisa di-blok, saya nggak tahu ngebloknya supaya ngapus semua. Jadi terpaksa pakai ini. Sampai layarnya bunyi cip gitu. Untung aja layarnya tahan gores. Oke, yang ini coba kita lihat. Kalau bingung saya notasinya nulisnya gini. Y sama dengan apa? F dari 3 akar X. Mau diturunkan. Nah, seolah saya punya FU mau diturunkan terhadap X. dy dx sama dengan ya apa? FU turunannya apa? F aksen F aksen U. F aksen U gitu ya. Ini dulu ya. F aksen U kali U aksen gitu kan? Gitu. Sama dengan, jadi kali U aksen apa? Ini U aksennya X pangkat 1/3 menjadi 1/X. Jadi apa? Akar 3x kuadrat. Ya benar, pakai rumus ini yang teratur. Jadi 1/3 kan gitu. Bentar ini susah dihapus. 1/3 X pangkat min 2/3 gitu kan? Betul? Iya. Sama dengan F aksen U-nya ini ya, saya kembalikan 3 akar X. 3 akar X dibagi 3, ini pangkatnya menjadi 3 akar X kuadrat, betul? Nah, ini benar nggak? Salah ya, ininya X, nggak boleh X. Ininya harus, yang ininya harus 3 akar X. Jadi salah. Kok dicoret? Nah, harusnya F aksen 3 akar X. Kan harusnya F aksen U. Atau ini tuh artinya DF DU, bukan DF DX. DF D ini. Oke. Turunan ini dihitung aja sendiri ini mah ya. Turunan tangan kuadrat pakai rumus biasa. Tangan X pangkat 2 turunin. Sekan X pangkat 2 diturunin. Nanti hasilnya beda kok. Beda atau sama? Nggak tahu, saya belum ngitung. Belum dihitung, ini mah dihitung sendiri, males, panjang. Ini bener nggak? Turunan ln 8 terhadap X adalah 1/8. Ini mah kalian yang jawab, benar salah?
Benar? Benar, Pak. Benar? Hah? Benar? Kalau Y sama dengan 7, turunannya apa? 0. 0. 0. Y sama dengan 7 pangkat 3, turunannya? 0. 0. Y sama dengan ln 8, turunannya? 0. 0, ini konstanta kok. Yang seper mah kalau ini X, seper X gitu ya. Hati-hati ketipu. Salah. Turunan ini yang G, benar salah? Salah. Salah, ini juga konstanta. Turunannya 0 ya. Oke, yang ini mah hitung aja. Dihitungnya sendiri. Oke, saya lingkar ke yang berikutnya. Ini saya hapus dulu ya. Buat nanti nulis. Oh, atau di bawahnya. Ya, buat nulis lah. Kan ada rekamannya. Mana soalnya? Saya balik lagi ke soalnya. Saya taruh soalnya di layar lain ya. Nanti saya copy aja ke situ. Bentar. Berikutnya yang pakai kotak adalah nomor ini. Saya copy dulu pakai sniper. Bentar, belum mahir saya pakai softwarenya. Ini gitu. Oke. Nah, ini soal berikutnya yang kita bahas. Misalkan F adalah F komposisi F kecil, P ini, Q ini, H ini. Berdasarkan grafik tersebut, hitung P aksen 1. Kita lihat ke fungsi P. P itu ini. Nah, kita hitung saja. Saya tulisnya di sini ya, supaya tempatnya bisa terpakai. P aksen 1 yang ini. Yaitu, kita lihat P aksen X dulu. P aksen X sama dengan, ini P, ini fungsinya, berarti F aksen X kali G ditambah F kali G aksen gitu ya. Kalau saya masukkan di titik 1, berarti F aksen 1 kali G1 ditambah F1 kali G aksen 1. F aksen ini hanya diketahui fungsi F dan G. F aksen 1 gimana? Kita lihat, saya perbesar dulu, mau nyari F aksen 1 supaya kelihatan gedein gitu ya. F itu grafik yang ini. Di titik 1, mana titik 1? Aduh, ini sumbunya nggak kelihatan. Ini sumbu X, ini sumbu Y. F aksen 1. Berarti harus ngitung turunan di sini. Tapi ini kan garis lurus tuh. Turunannya berapa? Garis lurus. Tinggal beda Y dibagi beda X. Atau beda Y-nya sampai sini boleh dibagi beda X-nya sekian. Saya ambil aja F aksen 1 karena ini garis lurus. Kemiringan garis ini. Saya ambil segitiga yang gede ini. Ini tingginya 1, 2, 3, 4 kotak. Ini 2 kotak. Berarti ini F aksen 1 nilainya 2, betul? Paham nggak itu? Ya. G1, kalau G tinggal lihat fungsi G di 1. Di 1 nilai G berapa? 1 juga ya. Ini di 1 yang merah nilainya 1. Tambah F1. Di 1 nilai fungsi F itu tingginya 2. G aksen 1. Fungsi yang merah di 1. Berapa kemiringannya? Ini, yang miring ini, garis lurus ini. Ya, saya ambil segitiga yang ini, yang saya lingkari. Berarti berapa? Beda Y dibagi beda X, tapi negatif ya. Min 1, betul? Ini Betul, Pak.
Kalau nggak paham, Kenapa tanya. negatif? Oh, gini. Pas saya bingung kenapa negatif. Kenapa negatif? Ini sebut sebagai X 1 Y1, ini sebagai X2 Y2. Kalau tadi saya menyimpulkan negatif karena miringnya ke arah sini, tapi kalau mau dihitung gini, Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Coba aja hitung. Y2 berapa? 0 ya. Y1 2. 0 min 2. X2-nya harus konsisten. Titik yang kedua yang ini. X2-nya 2, X1-nya 0. Dapat min 1 ya. Tadi saya hanya ngitung. Sebenarnya kalau miring ke arah sini kan negatif gradien. Oke, jadi ya sekian gitu ya. Kemudian yang ke-6. Ini nanti kalau udah 2 ini saya jalankan kalian paham. Yang 6 itu H besar aksen 2. Ini saya hapus dulu untuk nulis ya. H aksen 2. Ini hapusnya nggak bisa sekali blok besar. Nggak ada lasso. Words yang lama ada, words yang baru kok nggak ada. Jadi harus kayak benar-benar penghapus kertas. Ini nggak mau dihapus sih, bandel bisa. Apa? H aksen 2. Kita lihat H mana? H itu ini. H itu ini. Saya tulis dulu. Hx sama dengan F. OG itu berarti F dari GX. Maka jangan H aksen 2, H aksen X dulu kita hitung. Rumusannya apa? F aksen U, U-nya ini ya. Kali apa? G aksen X. Nah, jadi H aksen 2, aksen 2 yang tanya betul. Aksen 2 ya. Sama dengan ya masukin aja X2 F aksen G2 kali G aksen 2, X-nya ganti dengan 2. G2 dulu kita hitung. G2 mana? G itu yang merah di titik 2. Di titik 2 nilainya 0 dia ya. Ini kan titik ini. Fungsi yang merah di titik X sama dengan 2, dia nilainya 0. Buat apa? Ini buat saya gantikan ini. Ini di 0 berarti. G aksen 2. Oke. F aksen 0 kayak tadi menentukannya ini di 0. F aksen 0 berapa? 0. Hah? Bukan 2. Hah? Salah Pak. 0 Pak. Nilai fungsinya 0. Ini mah turunannya di 0 berapa? 2. Hah? Kenapa 2 dapat dari mana? Min 1. 2 bukan Pak? Min 1 per 3. Lupa lagi. Di 0 kan grafiknya gini. Tuk, tuk. Jadi apa? Tuk. Hah? Apa-apa? 2. Dari mana dapatnya 2? Per X. Kalau turunan harus lihat kiri kanan loh. Kalau tadi saya di sini kan mau lihat segitiga ini boleh karena di kirinya segitiganya gini, di kanannya juga segitiganya sama. Ininya sama. Di 0 kan beda. Sebelah kanannya pakai grafik yang ini, kirinya pakai yang ini. Nah, jadi ini turunannya berapa? Masa lupa? Yang nggak punya turunan tuh yang gimana? Di depan kan udah. Infinite. Kalau dia nggak continue, pasti nggak punya turunan. Tapi ini continue. Tapi dia apa? Lancip. Ini lancip-lancip nggak punya turunan. Karena dari kiri sepertinya garis singgungnya ini, dari kanan sepertinya ini. Nggak ada garis singgungnya. Ini tidak ada. Tidak ada ya. Kalau tidak ada ya seluruhnya nggak ada. Aksen 2 nggak ada. Ini tidak
ada, ya. Hmm. Paham? Paham. Pak. Bentar dulu satu lagi. Kalau G aksen 2 ada nggak ya G aksen 2-nya? G itu yang merah di titik 2 di sini. Oh, ini juga nggak ada. Lancip. Ada, Pak. Nggak ada. Tapi salah satu nggak ada, ya udah. Semuanya batal. Tapi kalaupun mau dihitung, ini di 2 juga tidak ada juga. Udah nggak perlu sebenarnya kalau yang depan tadi udah nggak ada. Gitu ya. Paham? Nah, Paham, Pak. ingat, yang grafiknya lancip itu meskipun kontinu nyambung, turunannya nggak ada di situ. Oke. Nah, ini selesai soal ini, saya tutup dulu. Saya copy lagi yang udah saya kotakin ya. Nanti yang saya kotakinnya yang agak esensial juga, ada yang dikotakan gampang. Coba ini sekaligus saya crop dulu. Ini mana ini? Cropnya juga agak susah. Oke, ini. Belum akhir soalnya. Nah, yang soal ini sama atasnya. Dulu, benar nggak soalnya? Saya cek dulu. Oke, ya. Ini F aksen apa ini soal isian? Jadi, berapa ini? Jika ini sama dengan X kuadrat, F aksen X berapa? Pakai rantai lagi. Bisa nggak? Udah ditunda dulu, yang lebih penting dulu, yang bawah. Pakai rantai lagi, ini juga ini ya. Ini diturunkan pakai rantai. Oke, saya lewat dulu yang itu, rada nggak terlalu susah. Yang ini dulu penting, soal cerita. Jika suatu zat radioaktif meluruh dengan waktu paruh 1.600 tahun, maka dalam 800 tahun persentase zat yang telah meluruh adalah, jangan dianggap seperempatnya ya, nggak linear dia. 1.600 tahun jadi setengahnya. 800 tahun bukan berkurang seperempatnya, bukan. Harus ke model eksponensial. Jadi gimana? Model eksponensial adalah misalkan Y itu jumlah zat setiap saat. Jelas Y-nya fungsi T gitu ya. T-nya dalam tahun. T dalam tahun. Nah, modelnya mengikuti model eksponensial kalau peluru kan. Seperti di kuliah. Sama dengan K kali Y. Y0-nya berapa ya? Y0-nya kita nggak tahu, anggap aja Y0-nya sama dengan konstanta aja, misalkan awalnya ada sebanyak M gram gitu ya. Ya nggak diberikan biar aja. Ini solusinya apa Y-nya? Apa? Lupa. Gimana? Ini langsung solusinya adalah jumlah zat mula-mula kali E pangkat KT. Jangan lupa itu. Eksponensial. Begitu. K-nya berapa ya? K-nya belum tahu. Yang ditanya apa? Yang ditanya Y saat 800 tahun. Nah, nggak bisa nentukan karena K-nya belum tahu. Kita pakai ini dulu, lihat.
waktu paruh sekian. Half life ya, waktu paruh. Jadi saya punya apa? Kalau mula-mula M gram, saya punya, oh sorry, ini saya masukkan dulu, M E pangkat KT. M-nya biarkan aja konstanta, tapi nggak diberikan. Nah, berdasarkan waktu paruh, ini saya punya bahwa Y saat 1600 tahun, itu sama dengan setengah M. nah, setengah M gitu ya. Kok 1/M? Setengah M. Nah, dari sini kita gunakan untuk mendapatkan K-nya. Di lain pihak, Y 1600 itu sama dengan, penulisnya gini, Y 1600. Saya tulis ulang gini, YT dulu lah, supaya teratur. Jadi udah punya M, E pangkat, KT. Yang atas saya salin lagi. Kalau Y 1600, kalau ngikutin ini berarti M kali E pangkat 1600 K gitu ya. Ini jumlahnya berapa? Setengah M tadi. Ini. Wah, pennya kurang bagus. 1600 K gitu kan? Nah, bisa dicoret M-nya. Karena pasti positif. Saya lonkan. Kenapa dilonkan? Supaya kalau ada pangkat ini turun. Ini kalau dilonkan menjadi pangkatnya turun kali lon E kan gitu. Karena ini kan bisa di belakang sini pangkat. Pangkatnya. Lon E berapa? 1. 1. Nah, dari K-nya sama dengan 1600 dibagi lon setengah gitu ya. Nah, kebalik. Pak. oh dibalik. Setengah dibagi 1600. Gitu? Salah lagi apa? Lon setengah. Lon setengah itu berarti lon 2 pangkat min 1 kan ya? Kan setengah itu sama 2 pangkat min 1. Min 1-nya mau saya kedepankan supaya nggak lon setengah gitu. Nah, udah dapat K-nya berarti kan saya bisa merumuskan Y sama dengan Y0 itu tadi berapa? Ya, M E pangkat K-nya udah dapat min ln 2/1600 kali T. Saat T-nya berapa ditanya? 800 tahun. Y 800 kali hitung berapa? M E pangkat min ln 2 ln 2 dibagi 1600 kali 800 gitu kan? Sama dengan M berapa ini ya? Setengah min ln 2 ya. E pangkat min setengah betul ya? Kali ln 2. Ini kayaknya istimewa kalau 2 pangkat min 1 jadi berapa itu? M enggak ya, udah aja biarin gitu. Kalau dihitung nggak istimewa ya, 2. Oke, berapa persen? Yang ditanya mah bukan itu, berapa persen satnya. Berarti dibandingin sat semula, jadi sat yang tertinggal sebanyak apa? Berapa persen nanti dulu? Gimana ngitungnya? Adalah M kali E pangkat min setengah ln 2 dibagi M gitu kan? Menghitung berapa persen kan? Kali 100% gitu kan? Ya ini harus dihitung. Wah, harus dihitung. Jadi nanti dapat angka ini. Dapat angka. Berapa persen cocokkan ke sini. Kalau nggak kali 100% ini hanya bagian, sekian bagian sisanya. Sisanya sekian bagian. Berapa persen? Ya kali 100% gitu ya. Oke, dihitung sendiri.
Oke, saya pilih dulu yang rada susah ya, soalnya yang di kotak. Nah, ini lumayan. Bentar. Saya harus crop lagi. Ini saya hapus dulu yang di sini. Saya crop dulu yang itu. Ini nge-cropnya baru belajar barusan, jadi belum mahir. Bentar. Ambil gunting, kemudian kotakin. Kemudian di copy, di paste. Nah, yang ini. Kita coba soal ini ya. Misalkan GX sama dengan ini. Bila F2, 3F, tentukan G2, G aksen 2. Jangan bingung dulu yang data. Kita lihat deh pertanyaannya ini. Saya hitung dulu G aksen X ya. GX sama dengan X kali F 2X kuadrat tambah 1. Saya hitung dulu G aksen X, jangan G aksen 2 langsung. Hati-hati, suka salah mahasiswa, dimasukkan 2, baru diturunkan. Bukan ya, kalau G aksen 2 tuh diturunkan dulu, baru nanti diganti nilainya X dengan 2. Nah, G aksen X, ini sebagai perkalian U kali V. Turunan U, ini tetap, gitu ya, ditambah U-nya tetap kali V aksen. Ini turunannya apa ini? F aksen. Nah, ininya tetap ya, U, F aksen U kali U aksen kan? 4X. Udah, G aksen 2 sama dengan 1 kali F. Ini jadi berapa nih? F 2, 9. Nggak dikasih tahu ya nilainya. Ditambah 2 F aksen 9 kali 4 kali 2 gitu, ganti F9. Oh ada, jadi sama dengan F9 kan min 1 kali min 1 ditambah 2 kali 5 dikali 4 kali 2 dengan sekian gitu ya, beres. Nomor berikutnya saya bahas rantai supaya mantap rantainya. Geser aja supaya nggak ngapus-ngapus. Saya crop dulu lagi. Dan cropnya nggak ahli saya. Soal ini. Ya, jadi itu. Oh, kalau gitu dihapus dulu aja, ternyata bertumpuk. Nah, ini. Sama aja kayak tadi, jangan pusing. Aduh, digimanain gitu ya. Coba. Yang A saya jawab, yang B sama C bisa kalau jawaban saya kalian pahami. F, O, G, aksen X. Ya di X dulu saya ngitungnya. Baru nanti di 0 mah terakhir. Itu kan F dari GX gitu kan. Sorry. Nggak enak. Saya mau namain fungsi baru. Sebut aja H sama dengan FOG. X. Ini dinamain fungsi H sama saya. Saya hitung dulu turunan dari H. DH. Oh, ini tulis dulu sebagai gini, supaya kelihatan komposisinya lebih enak. DH DX sama dengan turunin dari sini. F aksen GX, GX sebagai U, F aksen U, kali U aksen. G aksen X, rantai gitu ya. Kayak FU turunannya DF DX sama dengan F aksen U kali U aksen. Ingat F aksen U itu bukan DF DX ya, DF DU ini. DF ini fungsi U, DU.
Oke, diterapin di sini U-nya tuh GX di yang kiri. Oke, lagi. Nah, dari sini saya dapatkan dimintanya apa tadi soalnya? Di 0. Jadi X-nya 0. Jadi DH dx saat X-nya 0, ganti semua X-nya dengan 0. G0, G aksen 0. Udah lihat tabel. F aksen, ini G0 kita cari dulu. G0 mana? GX di 0. Min 1 ya. G0 min 1. Kali G aksen 0. F aksen sekarang cari di min 1. F aksen di min 1. Itu 3. 3. G aksen di 0. G aksen di 0, 2. 2 sama dengan 6. Nah, gitu beres. Bisa? Bisa lah ya. Bisa, Pak. Oke. Ngebut lagi saya ke bawah scroll. Yang gampang, tapi saya khawatir kalian nggak bisa. Jadi saya bahas meskipun kelihatannya rasanya gampang ini. Nomor 11. Ini agak cepet-cepetan saya karena apa? Karena kok ini yang dilihat ya? Ini harus di crop. Mana crop? Ini dihapus dulu semua. Nah, ini. Kenapa ini saya bahas? Karena di sini ada pertanyaan dx dy. Kalau yang dy dx kalian biasa aja. Atau saya hitung dua-duanya dulu, dy dx-nya dulu. Ini titik pada kurva nggak ya? Kalau x-nya 1, y-nya 2, 1 pangkat 3, tambah 2 pangkat 2, oh betul 5. Berarti memenuhi persamaan, berarti ini memang di kurvanya. Coba kita lihat, x pangkat 3 ditambah y kuadrat sama dengan 5. Kalau mau mencari dy dx, ini berarti di soalnya, y ini sebagai fungsi x. Y fungsi x. Turunkan ke x ya, gitu. Kayak biasa. Turunkan ke x. Ini 3x kuadrat. Y kuadrat diturunkan menjadi 2y. Jangan lupa y. Nah, ini jangan lupa. Nah, dari situ mau mencari dy dx-nya, saya masukkan di titik 1,2, ya masukkan aja x-nya 1 kali 1 kuadrat ditambah 2 kali y-nya 2, y aksennya dicari. Dari sini didapat y aksen sama dengan ini pindah ruas, min 3/4. Nah, kalau dx dy, ini diartikan x-nya fungsi y. Y-nya yang variabel bebas ya. Oke, coba kita lihat akibatnya apa. Sekarang mau turun ke y. dy. Kalau gini berarti di sini harus mikir juga otak kita, x sama dengan fungsi dari y. X-nya bukan variabel bebas, y-nya variabel bebas. Turunin. X diturunin ke y. Turun dulu ke x yang ini, yang x pangkat 3. Jadi kayak u pangkat 3. Hasilnya 3u kuadrat. Kali, nah karena x-nya fungsi y, harus kali dx dy ya, atau x aksen. X aksen itu kalau di sini berarti dx dy. Kalau y variabel bebas, udah 2y saja. Nggak dikali ini, nggak dikali itu ya. Karena kan y-nya variabel bebasnya. Luas kanan sih 0. Nah, masukkan x dan y-nya di titik 1 dan 2, dapat dx dy-nya. Oke, itu kenapa saya munculkan soal mudah sebenarnya. Cuma notasi ini kan belum dimunculkan. Sebenarnya nanti kalau dihitung dy dx sama dx dy
itu saling berbalikan. Jadi kalau dx dy-nya pasti min 4/3. Sebalik dari ini. Oke, tapi ya dihitung aja supaya yakin sih. Saya ngebut lagi. Nah, nomor 15. Sebentar, saya copy dulu. Ini hapus dulu. Nomor 15, mana alat potongnya saya? Alat potong saya, nomor 15. Kalau caranya gini kan enak, nggak ciluk bak terus antara soal dengan yang muncul. Oke. Tentukan sebuah persegi panjang sebuah persegi panjang berubah dengan laju 6 ini dan lebarnya berubah dengan laju ini. Jadi ada persegi panjang gitu. Persegi panjang saya sebut ya nantilah. Suatu saat panjang dan lebar persegi panjang masing-masing adalah 20 dan 10. Nah, pada saat ini tuh nanti. Tentukan laju perubahan luasnya. Jadi tentukan laju perubahan luas pada saat panjangnya sekian dan lebarnya sekian. Pada saat tertentu itu nanti dipakainya terakhir. Kita harus ngitung setiap saat dulu. Kemudian tentukan laju perubahan luasnya. Satu dulu nih, ada 2 pertanyaan nih. Oke ya. Jadi tentukan laju perubahan luasnya pada saat panjangnya sekian dan lebarnya sekian. Kita harus bekerja dulu dengan variabel. Gitu ya. Jadi kalau panjangnya saya sebut X, lebarnya Y. Atau supaya nggak X, Y terus, yang lain lah. Panjangnya P, lebarnya L. Apa P dan L konstanta? Tidak ya. Karena apa? Panjangnya berubah dengan laju ini. Jadi panjangnya berubah. dP, dt kan? Ini perubahan terhadap waktu itu 6. Laju perubahan lebar. Laju perubahan lebar berarti dl dt. Jadi panjang dan lebarnya bertambah gitu, mengembang, entah dipanaskan atau gimana. Yang ditanya adalah tentukan laju perubahan luasnya. Nah, kita harus memunculkan dulu fungsi luasnya. Saya sebut, misal luasnya, aduh ini jangan L ya, panjangnya L, lebarnya, karena L mau saya pakai luas, ini apa Q itu ya, lebarnya Q. Misal luasnya adalah L. Tentunya ini bergantung waktu juga. Nah, kita hubungkan L ini dengan panjang dan lebar karena panjang lebarnya berubah dengan laju ini. Berarti luasnya juga pasti berubah. Nah, kita hubungkan L sama dengan panjang kali lebar. Yang ditanya apa? Pada saat panjangnya sekian dan lebarnya sekian, tentukan laju perubahan luasnya. Jadi apa? Laju perubahan luas adalah perubahan luas terhadap waktu. Pada saat ini nanti dipakainya terakhir. Gitu ya. Oke. Jadi kita akan hitung. Ini jangan dipakai dulu angka ini. Kita hitung setiap saat. dl dt itu apa? Ini fungsi T. Ini juga fungsi T sebagai perkalian. Berarti apa? Turunan ini kali ini ditambah P-nya tetap dq dt itu kan ya? Nah, jadi dp dt dp dt kan tahu ya? 6 ditambah P-nya biarin aja dq dt 3. Nah, baru ini dipakai pada
saat P-nya 20 dan Q-nya lebarnya 10, saya dapat DLDT-nya 6 kali 10 ditambah 20 kali 3 sama dengan sekian. Itu laju perubahan luasnya. Tentukan laju perubahan luasnya saat panjangnya 38. Lebarnya berapa harus dikasih tahu ini. Lebarnya mungkin tetap 10. Yang kedua udah nggak usah lah. Sama aja sebenarnya untuk panjang dan lebar yang lain lagi. Kurang ini. Saat panjangnya sekian dan lebarnya sekian gitu harusnya. Oke. Kita ngebut lagi ya. Saya ngebut karena habis ini saya harus ke ITB lagi ngurusin jaringan komputer di sana. Moga-moga nggak ada lagi yang dikotakin. Betul nggak ada, bahagia saya. Udah ya yang saya kotakin habis. Masih ada waktu sebentar. Silahkan kalau mau tanya, kalian tanya soal. Mau nomor berapa soalnya yang ditanyakan? Halo? Bingung, udah belum ngerjain, nyiapin kuis ya? Ya udah, kalau nggak mau tanya, saya tutup dulu. Nanti tolong dipantau ya, sore saya akan kirim WA mengenai kuis yang tadi. Mengenai yang nggak bisa ngupload ke TPB 19 dan juga ke Google Form. Atau ada yang ngupload 2 kali tadi, aduh jangan dibilangin jangan ngupload 2 kali, ini nanti diproses sama asisten, dia nggak tahu apa-apa, dia lihat 2 nanti ini ngaco, dibuang sama dia nanti dua-duanya, atau dipilih yang salah gitu. Kemudian untuk ngecek data tuh si asisten akan ngelihat jumlah yang ngupload berapa, loh kok berlebih gitu, nanti jadi mengacaukan kalau ngupload 2 kali itu. Kemudian nama file udah dibilang selalu standar seperti itu, KBF berapa, NIM strip KBF berapa, itu tolong diingat-ingat. Jangan nanti pas saya nguploadnya pakai nama ini, bagaimana tahu ini yang diurusin tuh puluhan gitu. Dan dengan file yang ngacak, ada di Google Form, ada di WA saya, ada di LMS. Jadi kemarin di pengumuman saya baca pengumuman ini baik-baik, saya tulis tuh. Lain kali tolong diberesin. Saya mau menghukum kalian dinilai juga masih belum tega gitu. Karena kuliah online kayak gini. Jadi harus kedua belah pihak tertib gitu ya. Supaya bisa lancar. Oke, hari ini mungkin itu dulu.